Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dari Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Siti Diahandayani, saya dosen dari program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada pada program studi Magister Manajemen UMY, yaitu Strategic Management. Khusus pada video yang pertama ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup mata kuliah tersebut sebagai pengantar. Pada pengantar Strategic Management, kita akan membahas tentang what, why, and process of strategic management. Terdapat pernyataan yang relevan dengan mata kuliah kita ini, yaitu yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Beliau mengatakan bahwa jika kita tahu di mana kita berada dan bagaimana kita sampai di sana, kita mungkin dapat melihat kemana kita akan mengarah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesuksesan itu dimulai dari kemampuan kita untuk melihat situasi yang ada, yaitu kita harus mawas diri, melihat apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, kemudian juga dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk melihat situasi atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa memilih kemana kita akan mengarah atau tujuan yang paling tepat. Lalu beliau melanjutkan pernyataannya, dan jika hasil akhir yang menanti itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita bisa membuat perubahan pada waktu yang tepat. Artinya bahwa hanya orang-orang yang bisa fokus pada tujuan saja yang mampu untuk membuat strategi yang adaptif, strategi yang selalu bisa mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Pernyataan beliau inilah yang sangat relevan dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu Strategic Management. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu strategi yang akan kita bahas hari ini. Ada 3 pakar ya, yang bisa saya ambilkan penjelasan tentang strategi. Yang pertama adalah strategi means making clear-cut choices about how to compete. Yang disampaikan oleh Jack Welch, beliau adalah former atau CEO dari General Electric. Beliau mengatakan bahwa strategi itu adalah bagaimana kita bisa memilih, ya, membuat pilihan terhadap bagaimana cara kita untuk bersaing. Kemudian ada 2 lagi pernyataan yang sangat relevan dengan makna dari strategi, diantaranya adalah without a strategy, the organization is like a ship without a rudder. Artinya bahwa strategi ini sangat penting karena tanpa adanya strategi itu seperti sebuah kapal tanpa kendali. Jadi akan kemana kapal itu tidak akan ada yang bisa mengendalikannya. Kemudian bagaimana agar perusahaan kita ya itu bisa menerapkan manajemen strategik yang baik ya. Pastinya seorang manajer atau seorang pemimpin itu harus visioner. Seorang pemimpin yang visioner adalah seorang pemimpin yang bisa melakukan evaluasi terhadap prospek bisnis mereka ke depan. Mereka harus bisa menjawab 3 pertanyaan penting ini. Yang pertama adalah what's the company's present situation. Jadi seorang manajer harus mengetahui betul ya di mana situasi perusahaan kita saat ini, baik itu yang berupa kondisi-kondisi internalnya maupun situasi-situasi dalam hal ini adalah lingkungan eksternalnya. Lalu yang kedua, yang juga harus dipahami oleh seorang manajer adalah where does the company need to go from here. Jadi kemana perusahaan kita ini akan kita bawa. Artinya bahwa
visi, misi, dan tujuan itu harus jelas. Ya. Jadi misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, perusahaan kita ini akan kita bangun menjadi perusahaan yang seperti apa. Lalu yang pertanyaan penting yang ketiga adalah how should it get there? Artinya adalah bagaimana caranya kita menuju ke sana. Nah, disinilah peran strategi itu ada. Jadi gimana caranya supaya tujuan atau visi misi itu bisa kita capai dengan cara-cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian kita akan membahas tentang makna dari strategi itu sendiri. Ya, jadi strategi itu adalah penggerak persaingan dan sebuah pendekatan bisnis yang dipakai oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan manajemen strategi itu merupakan sebuah seni dan juga pengetahuan tentang bagaimana manajemen itu akan dilaksanakan. Dalam hal ini adalah bagaimana merencanakan atau merumuskan, kemudian bagaimana mengimplementasikan, serta yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi-evaluasi tentang keputusan-keputusan strategik lintas fungsional yang dalam hal ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berkoordinasi antar divisi-divisi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa sebuah perusahaan itu perlu membuat atau melaksanakan sebuah strategi. Strategi itu bisa dikatakan sebagai manajemen game plan atau rencana bermain dari manajemen yang tujuannya yang pertama adalah untuk melayani pelanggan agar pelanggannya menjadi puas, agar pelanggannya menjadi senang begitu. Kemudian yang kedua adalah strategi itu bertujuan untuk menetapkan posisi perusahaan pada pilihan-pilihan pasar yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa strategi itu bertujuan agar perusahaan mampu untuk bersaing dengan sukses. Dan yang terakhir adalah bahwa strategi itu dilakukan supaya tercapai good business performance. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa strategi itu dibutuhkan. Jadi strategi itu dibutuhkan sebagai bentuk langkah proaktif ya, yang akan bisa memandu dan juga mengendalikan jalannya bisnis perusahaan serta sebagai bentuk keputusan dan juga tindakan independen dari para manajer dan karyawan untuk berkoordinasi bagaimana manajemen game plan tersebut akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan strategi tidak hanya sekedar good strategi, ya, jadi strateginya atau rencananya saja yang hebat supaya kita bisa mendapatkan good management, itu harus memiliki rencana yang baik, kemudian good strategy execution atau harus bisa mengeksekusi atau mengimplementasikan rencana itu dengan baik, dan yang terakhir adalah good evaluation. Ya, jadi strategi itu tidak hanya sekedar direncanakan, tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi juga harus dilakukan evaluasi-evaluasi secara periodik, secara terus-menerus, itu baru kemudian tercapai yang disebut dengan good management. Baik, kemudian kita akan membahas, ini adalah ruang lingkup dari strategic management yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah develop a strategic vision and mission. Jadi langkah pertama di dalam manajemen strategi adalah mendevelop atau mengembangkan ya visi dan misi dari perusahaan. Kemudian tahap yang kedua adalah setting the objective ya, yaitu menetapkan tujuan-tujuan. Setelah ditetapkan tujuan, maka akan dirancang strategi tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah mengeksekusi
strategi ini dengan melibatkan seluruh komponen perusahaan. Selanjutnya kita akan lakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pada tahap evaluasi inilah sangat dimungkinkan akan dilaksanakan berbagai perubahan-perubahan atau koreksi. Baik perubahan itu pada implementasi yang kurang sesuai atau perubahan tersebut terjadi pada strateginya mungkin kurang tepat dengan kondisi sekarang, atau bahkan strategi tersebut atau evaluasi dari strategi itu juga bisa saja atau sangat memungkinkan kita untuk merubah sampai dengan visi dan misi perusahaan yang bisa jadi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Baik, saya kira itu penjelasan dan pengantar dari manajemen strategi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.